Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai sediaan pasta pada mata kuliah teknologi dan formulasi steril. Presentasi ini kami susun sebagai salah satu bentuk pemahaman kami mengenai sediaan farmasi, khususnya bentuk sediaan topikal yang memiliki banyak manfaat dalam dunia farmasi. Harapan kami, semoga melalui presentasi ini kita semua dapat memperoleh pengetahuan baru dan dapat mendiskusikannya bersama demi memperluas wawasan di bidang farmasi. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Miska Raihana, Nadia Aprilia Tarigan, Putri Irhamna, Putri Saida Irawan, Winnie Wastika Syafitri, dan Faza Sabila. Selanjutnya, kami akan membagi materi presentasi ini ke dalam beberapa bagian, yang akan disampaikan oleh masing-masing anggota kelompok. Pengertian pasta. Menurut Farmakope 4, pasta merupakan sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditunjukkan untuk pemakaian topikal. Pengertian pasta. Pasta adalah sediaan semi padat untuk pemakaian topikal yang mengandung bahan padat dalam jumlah tinggi, biasanya lebih dari 50%, yang terdispersi dalam basis seperti salep atau hidrogel. Tekstur lebih kental dan kaku dibandingkan salep karena tingginya kandungan zat padat seperti zinc oksid, talek, atau pati. Pasta digunakan untuk pengobatan lokal pada kulit, terutama sebagai protektor absorben atau astringen. Perbedaan pasta dan salep. 1. Pasta lebih padat dari salep karena mengandung lebih dari 50% bahan padat. 2. Penetrasi obat pada pasta hampir tidak ada. 3. Daya serap terhadap cairan luka lebih besar daripada salep dan tidak terlalu berlemak. Selanjutnya, karakteristik pasta. Pasta merupakan jenis sediaan semi-solid atau setengah padat yang digunakan secara topikal. Sediaan pasta memiliki sifat lebih kaku daripada sediaan salep dan memiliki efek pelindung yang tinggi. Jenis sediaan pasta berdasarkan basisnya terbagi dua, yaitu yang pertama, lipofilik atau larut dalam lemak, contohnya seperti vaselin atau parafin. Dan yang kedua, hidrofilik atau larut dalam air, contohnya seperti PEG atau air. Pasta cocok digunakan pada area terbatas dan tidak untuk luka yang terbuka luas. Komposisi pasta. 1. Zat aktif. Pasta mengandung zat aktif seperti antiseptik, antiinflamasi, dan pelindung. 2. Basis atau sering dikenal dengan bahan dasar pembuatan pasta, contohnya seperti vaselin, parafin, dan PEG. 3. Bahan tambahan. Bahan tambahan pada pasta berupa emolin ditambahkan sebagai pelembut, humektan ditambahkan untuk menjaga kelembapan, contohnya gliserin, pengawet, contohnya paraben, penstabil, contohnya surfaktan dan buffer pH. Proses formulasi steril. 1. Pemanasan dan pencampuran basis. 2. Penambahan zat aktif aseptik. 3. Homogenisasi dan pendinginan bertahap. 4. Pengemasan aseptik atau tub steril. 5. Pengendalian lingkungan steril berupa HEPA filter, suhu, dan tekanan. Evaluasi mutu pasta. Yang pertama ada uji organoleptik. Uji organoleptik pada pasta, khususnya pasta gigi, merupakan pengujian yang melibatkan indera manusia untuk menilai kualitas produk berdasarkan sifat-sifatnya yang dapat diamati dan dirasakan. Sifat-sifat tersebut meliputi bentuk atau konsisten, warna, aroma, dan tekstur. Yang kedua, homogenitas atau distribusi zat aktif. Homogenitas pasta adalah keadaan di mana semua produk bahan dalam pasta termasuk zat aktif dan bahan dasar tercampur secara merata dan merata di seluruh sediaan. Ini memastikan bahwa pasta tersebut mudah digunakan, terdistribusi dengan baik, dan tidak menyebabkan iritasi pada kulit atau mukosa saat digunakan. Yang ketiga ada viskositas. Viskositas pasta adalah ukuran kekentalan atau ketahanan pasta terhadap aliran. Semakin tinggi viskositas, semakin kental pasta tersebut dan semakin sulit mengalir. Yang keempat ada pH. pH sediaan pasta merujuk pada derajat keseasaman atau kebasahan suatu pasta. Pada pasta gigi, pH yang ideal adalah sekitar 7, tetapi bisa bervariasi tergantung pada bahan tambahan dan tujuan penggunaannya. Rentang pH pasta gigi yang aman dan tidak mengiritasi umumnya adalah 4,5 sampai 10,5. Yang kelima ada daya sebar pasta. Daya lekat pasta yang baik adalah kemampuan pasta untuk melekat dengan baik pada permukaan, baik itu sikat gigi, kulit, ataupun permukaan lain, sehingga pasta dapat berfungsi dengan optimal. Yang keenam ada stabilitas pasta yang baik. Stabilitas pasta yang baik ditandai dengan beberapa karakteristik, termasuk daya sebar yang sesuai, pH yang sesuai, dan stabilitas fisik yang terjaga selama penyimpanan. Pasta yang baik juga memiliki tekstur yang homogen, tidak mudah pecah atau lumer, dan memiliki konsistensi yang tepat untuk diaplikasikan. Contoh pasta herbal. 1. Pasta gigi ekstrak daun nilaium, antibakteri S mutans. 2. Pasta dari apel mana lagi, stabil vistositas dan pH. 3. Inovasi, daun sirih, belimbing ulu sebagai antiseptik. Selanjutnya tantangan formulasi, resiko kontaminasi pada basis hidrofilik.
perubahan pH dan kestabilan zat aktif, ketidakstabilan bahan herbal, bau, warna, oksidasi, masalah vistositas dan endapan. Inovasi teknologi. Nanoemulsi meningkatkan penetrasi dan stabilitas. Enskapsulasi melindungi zat aktif liposom, mikroenkapsulasi. Formulasi anhidrat memperpanjang umur simpan. Penerapan QBD dan GPM dalam desain formulasi. Jenis-jenis pasta. 1. Pasta berlemak. Pasta berlemak adalah suatu salep yang mengandung lebih dari 50% zat padat atau serbuk. Pasta berlemak ternyata kurang berminyak dan lebih menyerap dibandingkan dengan salep karena tingginya kadar obat yang mempunyai afinitas terhadap air. Pasta ini cenderung untuk menyerap sekresi seperti serum, mempunyai daya penetrasi dan daya maserasi lebih rendah daripada salep. Yang kedua adalah pasta kering. Pasta kering adalah suatu pasta bebas lemak mengandung kurang lebih 60% zat padat atau serbuk. Dalam pembuatan akan terjadi kesukaran bila dalam resep tertulis intanolom atau tumenol amonim. Zat ini akan menjadikan pasta menjadi lebih encer. Yang ketiga adalah pasta pendingin. Pasta pendingin adalah campuran serbuk minyak lemak dan cairan berair dikenal dengan salep 3 darah. Contohnya pada penggunaan zat aktif berupa zinc oxide. Zinc oxide merupakan suatu zat aktif yang memiliki aktivitas seperti mild astringent dan UV protecting. Pasta zinc oxide ini dimaksudkan untuk menormalkan ketidakseimbangan fungsi kulit. Mild astringent yang dimaksud adalah mengecilkan jaringan kulit sehingga dapat melindungi jaringan kulit. Berikut adalah kelebihan pasta. Pertama, efek lokal yang baik. Pasta cocok digunakan untuk pengobatan topikal karena memberikan efek lokal yang baik tanpa penyerapan sistemik yang signifikan. Kedua, bersifat protektif. Kandungan bahan padat yang tinggi menjadikan pasta membentuk lapisan pelindung di kulit, cocok untuk luka, iritasi, atau kondisi kulit sensitif. Ketiga, menempel lebih lama. Pasta lebih kental dan melekat lebih lama di permukaan kulit dibandingkan salep, sehingga efek terapeutiknya dapat bertahan lebih lama. 4. Mengurangi iritasi. Kandungan serbuk seperti zinc oksida, talkum dalam pasta dapat menyerap eksudat dan mengurangi iritasi pada kulit. Kelima, stabilitas yang baik. Pasta cenderung lebih stabil karena kadar air yang rendah atau tidak mengandung air sama sekali, tergantung jenisnya, seperti oleopasta atau hidrogel. Namun, pasta juga memiliki kekurangan. Pertama, kurang nyaman. Teksturnya yang tebal dan berat sering terasa lengket dan tidak nyaman saat digunakan, terutama pada area yang luas atau berbulu. Kedua, sulit dibilas atau dibersihkan. Karena konsistensinya yang kental dan lekat, pasta seringkali sulit dibersihkan dari kulit atau pakaian. Ketiga, kurang cocok untuk luka basah atau luka dalam. Pasta cenderung tidak efektif untuk penetrasi ke jaringan yang lebih dalam atau untuk luka yang terlalu basah karena dapat menghambat penguapan cairan. Keempat, distribusi obat tidak merata. Jika tidak dibuat atau dicampur dengan homogen, obat aktif bisa tidak terdistribusi merata karena tingginya kandungan bahan padat. Kelima, penggunaan terbatas pada permukaan kulit. Tidak cocok untuk penggunaan mukosa atau luka terbuka yang dalam karena potensi iritasi dan kurangnya penetrasi. Sebagai kesimpulan, sediaan pasta merupakan bentuk sediaan topikal semi padat yang mengandung kadar tinggi bahan padat tersuspensi dalam basis salep atau hidrogel. Pasta memiliki keunggulan dalam memberikan efek protektif, menempel lama di kulit, dan mengurangi iritasi lokal, sehingga sangat sesuai untuk kondisi kulit yang membutuhkan perlindungan dan absorpsi eksudat, seperti dermatitis atau luka dangkal. Namun, penggunaan pasta juga memiliki keterbatasan seperti teksturnya yang tebal dan lengket, sulit dibersihkan, dan kurang cocok untuk luka dalam atau permukaan mukosa. Oleh karena itu, pemilihan sediaan pasta harus disesuaikan dengan jenis, lokasi, dan tujuan terapi, agar manfaatnya dapat diperoleh secara optimal. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai sediaan pasta. Melalui pemaparan ini, kita dapat memahami bahwa pasta merupakan salah satu sediaan topikal semi padat yang bermanfaat untuk perlindungan kulit, memiliki daya lekat yang baik, serta dapat mengurangi iritasi lokal. Namun, penggunaannya juga memiliki keterbatasan sehingga harus disesuaikan dengan tujuan terapi. Kami selaku kelompok 5 menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi penyajian maupun penjelasan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, saran, dan pertanyaan dari teman-teman maupun ibu dosen agar kami dapat memperbaikinya di kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama teman-teman semua yang telah mendengarkan presentasi kami dari awal hingga akhir. Semoga materi yang telah kami sampaikan bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua di bidang farmasi, khususnya mengenai sediaan topikal. Akhir kata, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.